Mereka mengatakan Israel itu adalah nama lain daripada Nabiullah Yakub. Itu salah besar itu. Jadi negara Israel sama Bani Israel itu beda. Kalau Bani Israel ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu memang benar. Makna daripada ya Bani Israil itu adalah anak cucunya Nabiullah Yakub, benar. Tapi kalau orang Israel itu beda. Beda itu. Itu tidak Bani Israel, enggak benar itu. Kalau memang udah jelas seperti itu dan saya melihat sendiri, mendengar sendiri dari beliau, saya berani mengatakan apa itu Panji Gumilang ini adalah orang sesat gitu. Positif, beliau sesat. Sebab ciri-ciri orang sesat, mereka tidak mau mendiskusikan pendapat pribadinya. Kecuali kalau beliau berani untuk mendiskusikan pendapat pribadinya atau pendapat kelompoknya, itu baru gentleman gitu. Kang apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan. Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi siapa nama panjenengan? Nama saya itu Helisa. Oh, Helisa. Akhirnya saya sering akan bicara ketika ada penyelewengan. Iya, khair. Khair. Terkait dengan permasalahan Panji Gumilang Al-Zaitun, Iya. kadang-kadang menjadi problematika yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. MUI juga belum membuatkan atau memberikan fatwa. Iya. Jadi ini saya bahas terlebih dahulu dengan Ustaz. Oke, sebelumnya boleh Ustaz perkenalkan siapa nama, berada dan aktivitas bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muharrar Khudori. Lahir hari Minggu Pon tanggal 13 Mei. Kemarin baru ulang tahun itu 1979. Jadi saat ini umur saya 44 tahun. Saya putra seorang kiai, namanya Kiai Khudori. Kakek saya juga seorang kiai, namanya Kiai Ahmad. Buyut saya juga kiai, namanya Kiai Karsadi. Keturunan saya nyampe atas, nyampe Browijoyo, nyampe Raja Majapahit. Keturunan nggak penting. Keturunan nggak penting. Laisal fata mayyakulu abi, walakinnal fata mayyakulu anada. Seorang lelaki itu yang berani mengatakan saya, bukan ayahku, kakekku, buyutku, bukan. Oke. Saya dari kecil dididik sama ayah saya sendiri, karena ayah saya juga seorang kiai dan punya santri. Jadi saya dididik ayah saya sendiri. Setelah dididik ayah saya nyampe kelas 5 SD, saya kelas 6 belajar dengan para ulama di desa ini. Kiai Maskuri, Kiai Masubun, Kiai Musyafa, nyampe Sanawi kelas 3. Setelah ke Sanawi kelas 3, saya menimba ilmu di tempat seorang wali, seorang Syekhul Masyayikh, kiainya para kiai, panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahid Yudi. Beliau seorang mufti, seorang ahli fikih yang luar biasa, yang punya ilmu laduni, dan beliau keramatnya dan kehebatannya dalam keilmuan luar biasa. Saya menimba ilmu kepada beliau sekitar 8 tahun. Dari tahun 1995 sampai 2003. Setelah itu
pada umur saya yang 22 tahun, saya pulang di rumah. Saat itu juga langsung saya didatangi santri. Jadi saya ngelola santri, ngelola pondok itu dari bujangan umur 22 tahun. Nyampe sekarang, jadi saya sampai sekarang ini ngelola santri sudah 21 tahun. Sekitar 20 tahun, sekitar 20 atau 21 tahun. Istiqomah pondok saya ngelola santri tidak pernah nanyain iuran. Jadi walaupun ada iuran di sini pendaftaran 2 juta dan ada iuran 500, tapi saya tidak pernah tanya tentang iuran santri yang telat. Jadi di sini ini alhamdulillah santri seneng, semuanya seneng. Dan saya selama 21 tahun itu yang 19 tahun tirakat. Jadi 19 tahun saya tirakat tidak kerja, tidak usaha. Nyampe sekarang alhamdulillah istiqomah nggak kerja. Jadi cuman mengajarkan ilmu, fokus. Selama 19 tahun saya tidak menarik santri 1% pun. Dan saya tidak menerima donatur. Jadi dari rizki min haitsu la yahtasib. Ya kadang-kadang juga fakir juga. Saking fakirnya nyampe saya sering nggak bisa makan, nggak bisa masak. Dan saya, istri, anak kurus-kurus semua. Bahkan saya pernah makan rumput-rumput itu nyampe tahunan. 19 tahun. Setelah 19 tahun, pada tahun 2021 di saat ada virus corona merebak di Indonesia dan di daerah saya dikatakan zona hitam, Allah takdirkan ada orang yang mendolimi pondok saya itu dihancurkan. Jadi jemuran santri dihancurkan. Terkenal di media sosial ada pondok pesantren yang dihancurkan oleh masyarakat. Saat itu juga pondok saya langsung berkembang cung sampai sekarang. Sekarang santri alhamdulillah yang daftar semuanya ada 1.500 saat ini. Hanya jangka 2 tahun. Dan saya punya pondok pesantren cabang sekitar 15. Dan tanah pondok yang saya miliki ada sekitar 70 hektar, 73 hektar. Saya lebih banyak menggulati ilmu fikih dalam keilmuan saya. Bahkan di waktu saya umur 15 tahun pernah saya diutus sama romo yai saya ke pondok Darul Ulum di Langitan mengajar ilmu faraid. Itu di umur 15 tahun. Dan saya mondok banyak ngajar. Makanya seumpamanya saya terbiasa ngajar, bahkan saya hari-hari saya ini ngajar santri dari setelah subuh nyampe jam 1:30 malam. Non stop. Tidak pernah berhenti. Jadi bahkan nyampe sekarang posisi saya ini masih ngajar ini. Ini kalau panjenengan lihat ada beberapa santri. Jadi waktu saya habiskan untuk ngajar gitu. Kemudian untuk umum memang saya tidak sekolah. Jadi seumpama mungkin bicara saya ini nggak moderat dan lain sebagainya, mohon dimaklumi karena saya nggak punya lulusan. Saya sekolah hanya TK karena zaman dulu belum ada playgroup. Setelah TK saya belajar di SD. Setelah belajar di SD di Madrasah Sanawiyah. Setelah belajar di Madrasah Sanawiyah kami tidak menimba ilmu umum karena ayah saya ini seorang kiai dan mengarahkan saya belajar ilmu agama gitu. Jadi menghabiskan waktu saya untuk ngajar ilmu agama. Saya ngajar santri 1 hari 13 kali. Satu hari saya ajar sendiri itu 13 kali nyampe gitu. Ya. Jadi saya dari 7 bersaudara, lelaki 4, perempuan 3, saya nomor tengah. Nama saya Muharrar. Namanya cukup keren jane karena nama itu ada di Al-Qur'an, tapi berhubung masyarakat saya itu membaca ro itu sulit, sehingga di desa saya ini orang kalau manggil saya itu kolor gitu.
kolor gitu di desa. Karena masyarakat melafadzkan ro itu sulit itu. Nama saya terkenal di Al-Quran ada itu. Inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Itu sekilas tentang profil saya dan apa itu kehidupan saya memang fokus ngajar dan kami terus terang tidak punya bisnis, tidak punya toko walaupun santri banyak, tapi kami tidak punya toko, tidak punya bisnis, tidak punya saham dan lain sebagainya. Jadi kami fokus ngajar. Alhamdulillah di saat tetangga makan saya juga makan. Ya, oke. Ya. Dan ini kan pertanyakan yang ini saya berdiskusi adalah bagaimana dan apa pandangan Ustaz mengenai konsep al-zaitun dan katanya menurut saya itu biasa penjara, tetapi melakukan banyak penyimpanan, keanehan, nyeleneh, aneh, serta kesehatan. Bagaimana pendapat dari kita? Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang saya paham tentang pondok pesantren Al Zaitun itu lewat media sosial. Jadi kami tidak melihat secara langsung, tidak pernah bertemu dengan pimpinannya langsung, bahkan keberadaannya belum pernah. Tapi santri saya itu rumahnya ada yang deketan dengan Al Zaitun. Jadi rumahnya satu kampung. Bahkan di Indramayu ada satu kampung dan bahkan santri-santri saya banyak santri media sosial. Saya kan ngajar di media sosial. Tidak kurang dari 96.000 orang belajar sama saya di media sosial. Itu beliau-beliau banyak santri Al Zaitun. Jadi tadinya mondok di pondok Al Zaitun, tapi setelah melihat jadi beliau, saya mendapatkan informasi dari cerita-cerita itu semua. Dari semua informasi ya ada yang positif, ada yang negatif, dan itu memang karakter hidup manusia seperti itu. Jadi kalau saya disuruh untuk menghukumi tentang Al Zaitun, maka yang saya hukumi adalah secara dohir di media sosial, bukan secara apa itu penglihatan saya dan anu saya enggak. Kalau saya memahami cerita-cerita seperti itu, seperti contoh ya di Al Zaitun ini yang cerita itu anu apa itu santrinya sendiri ya, santrinya sendiri. Yang beliau pernah apa itu mondok di sana. Di antaranya itu santrinya bilang kalau di Al Zaitun itu sholat tidak diwajibkan. Alasannya itu di Indonesia ini belum negara Islam. Sementara Islam sholat diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah dan umatnya di saat negaranya sudah negara Islam. Sementara di Indonesia ini kan belum Islam. Di antaranya itu. Terus apa itu peraturan-peraturan yang banyak yang nyeleneh. Di sana ini pondok pesantrennya itu katanya itu tidak bernaungan satu madhab, tidak, walaupun santri-santrinya juga bermadhab Syafi'i, tapi untuk pembesar-pembesarnya itu bermacam-macam gitu. Berhubung ini hanya cerita, saya tidak melihat langsung, sehingga saya tidak berani untuk menghukumi. Tidak berani menghukumi pondok pesantren Al Zaitun itu sesat atau tidak, karena saya tidak melihat secara langsung. Sebab kalau saya langsung menghukumi, itu artinya saya menyodorkan sebuah mubtada yang nakiroh, kemudian saya beri khobar rajulun fidari. Ini dalam dunia ilmu nahwu sorof lugat tidak boleh, nggak boleh. Rajulun fidari nggak boleh, kecuali kalau fidari rajulun itu boleh. Jadi perkara kalau masih umum itu tidak boleh diberi hukum. Begitu juga tentang Al Zaitun. Saya ini walaupun sudah dengar tentang Al Zaitun di media sosial, bahkan ada orang yang cerita langsung berhadapan dengan saya. Berhubung saya tidak pernah melihat dan mendengar, sehingga kami tidak apa itu berani menghakimi tentang Al Zaitun itu sesat atau tidak. Kecuali kalau saya
diberi waktu untuk diskusi sama apa itu sama beliau itu, sama Panji Gumilang itu, baru saya bisa menghukumi. Tapi kalau saya tidak melihat langsung dan mengetahui secara kasat mata, melihat saya sendiri dan mendengar sendiri di sana, saya belum bisa gitu. Oke. Baik. Oke. Pertanyaan saya, Ustaz. Iya. Bagaimana Anda mengenai mereka melakukan salat Yahudi, menyanyikan lagu-lagu raya hari raya Yahudi. Terus mereka juga ketika tadi bilang sholat belum wajib di dalam negara yang belum kita, apakah itu bisa kita sebutkan tidak tepat? Karena apa? Di dalam kita dalam mengikuti perintah Rasulullah, janganlah kita meniru atau menirukan berbau, ya kan? Maka kita akan menjadi bagian dari kaum itu. Contohnya, mengucapkan selamat Yahudi, mengucapkan apabila dari kami lagu-lagu dari musik-musik Yahudi, menyanyikan lagu-lagu hari raya Kristen Yahudi, hari raya itu bagaimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat ucapan tahniah atau ucapan apa itu semacam ucapan seperti hari raya, seperti ucapan salam-salam kepada Yahudi dan lain sebagainya, yang apabila itu adalah bagian daripada untuk mensiarkan agama mereka dan penghormatan untuk ritualan agama mereka, maka itu adalah hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau hanya sekedar sekedar mencontohkan saja, salam Yahudi itu seperti ini, seperti ada orang Islam mengatakan orang Kristen itu kalau hari raya itu mengucapkan selamat hari Natal hanya untuk menggambarkan saja, tidak dalam rangka untuk mengagungkan agama mereka, tidak untuk mengikuti ritual mereka, maka itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah ada pengangkatan tentang salam mereka, seakan-akan kita setuju dengan apa-apa yang mereka lakukan dan kita seakan-akan mengikuti ritual-ritual mereka, maka hukumnya haram gitu. Jadi kalau salam itu dalam rangka untuk mendukung dan ya. Ada video yang dimana Panji Gumilang ini secara tegas dalam di media sosial kepada para jemaahnya, kepada para petugasnya, bahwa di hari Sabtu, hari raya Natal atau tahun depan, mereka ikut merayakan hari raya. Mereka ikut merayakan dan menyanyikan lagu-lagu. Bagaimana? Sesat kemudian. Ya. Kalau pandangan hukum fikih, bila mana ada orang melakukan sebuah ritual, yang ritual itu adalah ada sangkut pautnya dengan agama lain, apalagi dia menentukan semacam itu, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, dosa. Jadi, hukumnya haram dan mereka dosa. Tidak hanya itu, nama itu tidak hanya sekedar mencontohkan itu. Itu tidak seperti orang mengatakan ini hari apa, hari Minggu. Walaupun kata-kata Minggu itu milik orang Kristen, tapi kan orang mengatakan dari Minggu ini sudah menjadi tradisi biasa, bukan sebuah sebuah pengagungan mereka. Apalagi mereka menyebut Bani Israel. Mereka mengatakan Israel itu adalah nama lain daripada Nabiullah Yakub. Itu salah besar itu. Jadi negara Israel sama Bani Israel itu beda. Kalau Bani Israel ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu memang benar. Makna daripada ya Bani Israil itu adalah anak cucunya Nabiullah Yakub, benar. Tapi kalau orang Israel itu beda. Beda itu. Itu tidak Bani Israel, enggak benar itu. Sehingga mereka seakan-akan mendukung pada orang Israel, alasannya mereka itu adalah Bani Israel, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam firman-Nya. Enggak benar itu, salah itu, beda itu. Sehingga mereka di saat mereka memuliakan dan mengutamakan, bahkan mengedepankan Israel, itu artinya dia setuju dengan kemungkaran yang dilakukan oleh Israel, yang selama ini orang Israel telah melakukan
melakukan penganiayaan terhadap Palestina dan sebagainya. Jadi kalau mereka itu mengibarkan dukungan kepada Israel, itu artinya mereka mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, maka mereka bagian daripada mereka gitu. Sampai-sampai kita ambil sholat, dia memberikan pernyataan tegas bahwa purpose itu sesat. Iya. Itu kan ambil sholat mereka pada Ustaz. Iya, saya tidak berani mengatakan sesat karena ini harus ketemu langsung ya. Karena kalau saya mengatakan sesat, kemudian beliau itu secara hukum tidak sesat, maka saya ini juga termasuk orang yang sesat. Karena orang yang berfatwa, yang keluar dari ranah fatwa, apalagi saya ini juga orang bodoh yang kemarin sore baru pulang dari pondok, sehingga kalau langsung mengatakan sesat ini masih dipertimbangkan lagi gitu. Tapi kalau haram, memang itu haram gitu. Sebab kalau seperti yang diberitakan di sana-sana, banyak para ulama mengatakan sesat, mungkin beliau sudah paham betul ya. Tapi kalau seorang muharrar seperti seorang saya belum ketemu langsung. Makanya harapan saya kan saya ketemu langsung sama beliau dan saya bisa menyikapi gitu loh. Menyikapi apa yang dilakukan oleh beliau. Jadi kalau beliau itu banyak fatwa-fatwa yang menyimpang dengan aturan Quran, dengan tafsir-tafsir yang ala logika, sebagaimana yang telah dilaknat sama Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, man qala fil Quran bi ra'yih au bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Quran dengan bira'yihi, dengan otak kepala mereka sendiri, au bima la ya'lamu, atau dengan sesuatu yang tidak tendensi dengan sebuah pengetahuan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau memang udah jelas seperti itu dan saya melihat sendiri, mendengar sendiri dari beliau, saya berani mengatakan Panji Gumilang ini adalah orang sesat gitu. Tapi kalau belum tahu secara langsung, saya menghukumi masih haram semacam itu, termasuk dosa gitu. Oke. Apakah Ustaz Muharram siap untuk mati dengan Panji Gumilang? Sangat siap, 1000% siap. Saat ini berangkat pun langsung berangkat siap. Cuma langsung siap dengan syarat. Dengan syarat saya harus didampingi keamanan negara seperti polisi atau TNI, didampingi sama Banser dan didampingi orang-orang yang bisa melindungi saya. Karena saya sendiri kan juga tidak tahu ya nanti di sananya bagaimana. Semua orang kan pasti ada kekhawatiran. Bagaimana kalau saya masuk sana langsung dipistol gimana coba? Alah, wong saya punya anak 10 masih kecil-kecil semua. Anak saya 10 kecil-kecil semua. Bukannya saya takut dipistol, enggak. Bukan permasalahan dipistol, enggak. Tapi kita harus harus melakukan sesuatu. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita berusaha dengan maksimal baru diserahkan sama Allah. Jadi kalau memang keamanannya terjaga, enggak masalah, kami siap hadir di di Al Zaitun dan harus di live. Harus live, tidak boleh tidak. Ini pernyataan diperjuga langsung bahwa siapapun katanya itu ya. Iya. Yang mau datang ke sana tentukan jadwalnya kami akan gerak sampai merah. Artinya itu adalah kegiatan dari pimpinan. Tinggal teman-teman, ini adalah tantangan dari Ustaz Muharram ya. Iya. Bukan tantangan. Kalau tantangan itu seakan-akan saya sombong, seakan-akan saya ngalim, seakan-akan saya ini hanya diskusi tentang pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh Panji Gumilang yang saat ini menjadikan masyarakat Indonesia resah, wabil khusus orang Islam lah, banyak yang resah, sehingga apa-apa yang difatwakan beliau, apa-apa yang dikatakan beliau di tengah-tengah kemajmuan orang Islam harus dipertanggungjawabkan. Setidaknya kalau saya dengar sendiri dan bisa argumentasi dengan saya,
meliputi Qur'annya, jadi ilmu tafsirnya, meliputi asbabun nuzul, asbabul wurud, menanggapi hadis-hadis yang beliau sampaikan, meliputi tentang nahwu sorof lughatnya, meliputi tentang biografi yang ada di Al-Quran, dan meliputi ahkamul Quran, meliputi madzhabul arba'ah. Katanya kan santri-santri beliau yang sudah saya temuin, katanya di sana itu tokoh-tokohnya itu menggunakan madhab selain madzhabul arba'ah. Jadi tokoh-tokohnya itu memilih amaliyah yang ringan-ringan saja kan gitu. Tapi itu kan hanya katanya. Jadi saya tidak bisa menvonis itu benar. Sehingga kalau pengen adu argumentasi atau diskusi sama saya, ya saya akan menanyakan tentang itu. Sebabnya kalau seperti contoh ya, mereka kemarin itu kan membuat sop sholat dengan renggang-renggang. Alasannya alasannya ada kata-kata tafassahu gitu. Jadi kalau duduk atau kalau berdiri itu yang luas, jangan pepet-pepetan gitu loh. Sehingga kalau beliau mengatakan seperti itu kan seakan-akan beliau ini telah menguasai tentang asbabul wurud, di mana Rasulullah pernah mengatakan tafassahu, sufufakum. Kalau Rasulullah mengatakan suruh merapatkan barisan, kemudian beliau mengatakan kalau duduk atau berdiri itu harus yang lebar, harus yang luas, jadi tidak desak-desakan. Nah, ini semestinya harus mempertanggungjawabkan tentang asbabul wurud hadis itu. Atau kalau ada Al-Qur'annya asbabun nuzul, paham tentang nasemanso, paham tentang tafsirul Qur'an bil Qur'an, tafsirul Qur'an bil sunnah, tafsirul Qur'an bil akli. Sebab beliau kan sering mengatakan agama ini masuk akal gitu. Agama ini masuk akal. Kita ini gitu. Lah ya artinya kan kalau memang benar-benar agama ini masuk akal kan, coba kita debatkan dengan keilmuan sehingga antara satu dan yang lain itu tidak menyebar fitnah gitu. Jadi semisal ya, kalau memang toh setelah kami dengarkan menurut fikih saya, menurut kaidah fikih usul fikih, menurut keilmuan saya, beliau ini adalah mungkin seorang mufti milenial yang sangat luar biasa. Mungkin kami akan mengatakan, oh ini tidak sesat ini. Tapi kalau pendapat-pendapatnya sudah keluar jalur dengan Al-Quran, keluar jalur dengan sunnah, keluar jalur dengan ijma'ul ummat, keluar jalur dengan madzhabil arba'ah, maka saya bisa menghukumi beliau ini adalah orang sesat dengan pemahaman-pemahaman yang dengan otak kepala mereka sendiri. Karena agama ini nggak bisa terus dilogikakan, nggak bisa. Semestinya yang sholat 4 rakaat itu subuh, karena subuh itu sudah istirahat, sudah badan udah nyaman, enak, kemudian sholat 2 rakaat. Semestinya seperti itu. Sholat duhur itu kan dilakukan setelah kerja, lelah semua tubuh. Semestinya 2 rakaat, semestinya seperti itu. Tapi kenyataannya kan duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, kan nggak masuk akal kan gitu. Jadi kalau berbicara tentang agama adalah al-aqlu ad-dinu al-aqlu semisal, ya semestinya harus mampu untuk menjabarkan tentang ad-dinu al-aqlu dengan tafsir-tafsir ulama, tentang takwil ulama, dan juga tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Oke. Karena mereka tidak mengikuti ulama sama Ustaz. Baik. Ini lagi. Misalkan kita alhamdulillah mereka tidak berani untuk debatnya dengan Ustaz. Apa pendapat dan pendapat? Kita tidak berani debatnya. Kalau beliau tidak mau berdebat, dengan salah satu ulama di Indonesia ini untuk mendiskusikan sebuah keilmuan, berarti positif. Beliau adalah orang sesat. Positif. Positif. Beliau sesat. Sebab ciri-ciri orang sesat, mereka tidak mau mendiskusikan pendapat pribadinya. Kecuali kalau beliau berani untuk mendiskusikan pendapat pribadinya atau pendapat kelompoknya, itu baru gentleman gitu. Dulu itu Imam Bukhari, di saat beliau membuat karya tulis Sahih Bukhari, itu pun didatangi banyak ulama, bahkan beliau diskusi gitu loh. Begitu juga di waktu Imam Malik mengumpulkan fikih dengan madhab Maliki, beliau pun didatangi banyak ulama, bahkan diskusi. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun
cara pandangnya juga beda dengan Imam Malik. Begitu juga Imam Abi Hanifah, yang konon cerita Imam Abi Hanifah adalah gurunya Imam Syafi'i katanya, tapi kelihatannya sih enggak. Itu saja juga beda gitu loh. Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Yang pasti ulama-ulama dahulu itu toh mencetuskan sebuah pendapat, itu bukan hanya sekedar pendapat pribadi kemudian dilakukan oleh jamaahnya, tidak, tapi didiskusikan banyak ulama. Jadi kalau beliau tidak mau diskusi dengan saya atau mungkin dengan ulama-ulama lain, berarti positif beliau sesat. Positif sesat. Sebab ciri-ciri orang sesat seperti itu akan menutupi kesesatannya, dan mereka tidak merasa kalau dia itu sesat, gitu. Baik, pertanyaannya lain. Ya. Setelah Ustaz ada debat ilmiah untuk adu argumen ilmu fikih dan masalah takdir, dan pada ujung-ujung yang pemimpin tidak memiliki, tidak mau menerima tantangan sepertinya itu, tetapi pihak MUI, Menteri Agama, Departemen Agama, PBNU dan Muhammadiyah tidak turun untuk memberikan kabar kepada Al-Zaitun ke penyimpangan Al-Jibila. Apa pendapat Ustaz apabila ulama yang Ya. Jadi yang asli untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita menengok dawuhnya Rasul, idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Jadi semestinya yang amar ma'ruf nahi mungkar pertama kali itu adalah yang punya biyadi, yang punya kekuasaan, yaitu pemerintah yang asli. Fa ilam tastati fa bilisani. Kalau pemerintah tidak mampu, maka ulama turun tangan dengan nasihat, dengan dialog, dengan mau itu hasanahnya gitu. Fa ilam tastati fa biqalbi. Semestinya urutannya seperti itu gitu loh. Jadi semisal ya, setelah dialog sama saya dan jelas-jelas ada penyimpangan dalam syariat dan juga pentafsiran Quran, maka semestinya gitu loh, pemerintah dan MUI, lebih-lebih ini depak itu, pemerintah MUI depak dan juga mungkin ormas-ormas harus wajib hukumnya untuk nahi mungkar itu, wajib hukumnya. Kalau mereka tidak mau izalah mungkar, maka mereka berdosa. Sehingga di waktu pemerintah sudah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka para ulama diperbolehkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau umarok sudah tidak mampu lagi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, fa ilam tastati biyadi, apabila mereka sudah tidak mampu, pemerintah tidak mampu, maka tugas para ulama. Sebab ini kalau tidak tidak selesaikan secepatnya, ini bahaya loh ini. Kemarin itu kan pemerintah bisa membubarkan HTI, bisa membubarkan FPI, padahal ini yang ada di Al-Zaitun dengan fatwa-fatwa seperti itu, ini justru membahayakan. Dan jauh, sangat-sangat membahayakan. Kok jadi lucu gitu loh? Kok jadi lucu? Kenapa mereka diam? Apa karena ini pengen ada pemilu, khawatir tidak mendapatkan suara kan gitu? Ini masyarakat begitu loh. Jadi seumpama kok pemerintah, jadi dari pihak pemerintah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, MUI tidak ada, depak tidak ada, apalagi tokoh yang terbesar di Indonesia kan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak ada reaksi sama sekali. Seumpama nyampe terjadi rakyat bergerak, jangan salahkan. Karena beliaulah yang menjadikan masyarakat gerak. Yang asli itu, semua masyarakat Indonesia ini tertib ini, enggak seperti di Timur Tengah. Ini kalau ada di Timur Tengah udah geger itu. Jadi semestinya ini pemerintah harus berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang semua para ulama bisa mendamaikan, tidak ada terjadi konflik dan lain sebagainya. Bagaimana jikalau nanti kemudian ada sebagian oknum kemudian mengerahkan massa sampai terjadi pembakaran Pondok Al-Zaitun, kan lebih berbahaya lagi. Jadi semestinya dari pihak pemerintah
dari MUI, dari lebih-lebih Pak Presiden lah, Pak Presiden dan juga Wakil Presiden. Iya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh disangkut pautkan dengan politik. Dan saya berbicara ini bukan karena politik kok. Saya murni dari hati nurani saya, dan kami berani untuk diskusi ilmiah pun murni dari saya. Tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada perintah dari siapapun. Asli dari murni hati nurani saya. Cuman kalau berdebat ya harus pakai keilmuan, setidaknya nahu sorof lugot, ilmu mantik, ilmu balago, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qafiyah, ilmu lebih-lebih tentang fikih, kaidah fikih, usul fikih, kemudian ilmu hadis diroyah, riwayah, kemudian tentang sanad-sanad hadis, kemudian cara mentakhrij, kemudian ilmu tafsir, nasemanso, kemudian tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, kemudian ahkamul Quran, kemudian tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil sunnah, tafsirul Quran bil akli, itu yang beliau kumandangkan dengan akal itu gitu. Kemudian tentang fatwa-fatwa ulama, sebab mau tidak mau agama ini tidak bisa langsung ditelan mentah-mentahan lewat Quran, nggak bisa. Langsung hadis itu nggak bisa, tetap lewat fatwa-fatwa para ulama, para sahabat, para tabi'in, ulama salafus salih, utama mutaqaddimin, mutaakhirin, sampai ulama-ulama sekarang. Oke. Oke, baik. Ini yang saya lagi pesan dari Ustaz untuk masyarakat dan ulama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya yang asli tidak punya ranah untuk memberi nasihat kepada siapapun ya, karena saya ini tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili Nahdlatul Ulama, tidak mewakili Muhammadiyah, tidak mewakili siapa-siapa. Ya, saya pribadi, jadi seumpama perkataan saya ada yang salah, ya memang itu kebodohan saya gitu. Seumpamanya ada yang benar, kulluh minallah. Jadi yang kami harapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi konflik, apalagi nyampe pemahaman-pemahaman yang keliru, nyampe ada satu orang, dua orang yang pemahamannya juga sama seperti mereka. Inilah yang akan membahayakan Indonesia. Semestinya di Indonesia ini kan kita pengen hidup tentram, damai, tidak ada permusuhan antar agama, antar kelompok dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kok nyampe tidak ada yang menjembatani untuk diskusi atau untuk memberhentikan amar ma'ruf nahi mungkar, bahaya, sangat bahaya. Apalagi kemarin saya kedatangan warga Indramayu sendiri mengeluhkan tentang tanah. Jadi tetangganya Al Zaitun sendiri mengeluhkan tentang tanah Al Zaitun ini banyak yang sengketa. Jadi pimpinan mereka membeli tanah itu hanya diberi DP saja, kemudian diakui, sertifikatnya udah dikantongi, sehingga masyarakat banyak yang dirugikan. Apalagi ada laporan-laporan tentang negatifnya pondok Al Zaitun gitu loh. Ini kan seakan-akan kan benar-benar mencoreng nama pondok, yang konon cerita pondok pesantren itu kan yang mengibarkan panji Rasulullah, yang mengibarkan suri tauladan Rasulullah. Tapi di sini ada pondok pesantren yang jauh menyalahi aturan gitu loh. Kemarin sholatnya sudah menyalahi aturan. Terus katanya pengen ada khutbah seorang wanita, menyalahi aturan. Bahkan untuk tradisi-tradisi di dalam pondok yang saya dengar dari santri-santrinya, itu juga banyak yang menyalahi aturan. Sehingga kami harapkan, kami nasihatkan untuk semua warga negara Indonesia, tolong panjenengan kalau memondokkan anak ke pondok pesantren manapun sajalah, tidak harus di pondok saya, tolong hati-hati. Pertama kali harus dilihat romo yainya, kiainya itu dilihat, kiainya itu keilmuannya bagaimana, beliau itu lulusan dari mana, itu diperhatikan itu. Mohon maaf ya, saya bukan mengomentari tentang Panji Gumilang ini lulusan mana, saya nggak mau tahu. Sebab kalau orang sesat itu tidak harus lulusan dari pondok itu tidak. Jadi bukan berarti saya menyudutkan pondok yang ditempati Panji untuk menggali ilmu, enggak. Yang pasti kalau kita meletakkan anak, tolong letakkan yang ulamanya yang benar-benar ulama, keilmuannya benar-benar tahqiq, benar-benar mengikuti Quran dan hadis dan mengikuti fatwa-fatwa ulama.
Dan tolong kalau ada kenyelenehan, jadi anak dipondokkan di suatu pondok, pulang ada kenyelenehan yang tidak seperti biasanya. Semestinya wali santri atau masyarakat harus waspada. Harus waspada. Kalau kita tidak waspada, kemudian terus kita diamkan, maka akan terjadi mungkarot yang lebih besar daripada tsunami, daripada gempa bumi. Menurut saya, musibah ini jauh lebih berbahaya daripada tsunami, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, gempa bumi itu lebih berbahaya ini. Karena ini menyangkut paut dengan akidah seseorang itu. Iya, oke. Oke. Baik, sepertinya semua pertanyaan saya dan narasi-narasi saya untuk ingin segera diadakan baginya. Iya. Jawab dan kelanjutan oleh bersama. Iya. Tinggal kita tunggu bagaimana. Iya. Ya, pokoknya yang pasti kalau saya diinginkan untuk adu argumentasi, diskusi tentang apa itu yang terjadi di Al Zaitun, saya siap, 100% siap. Saya dihadirkan di televisi ataupun dihadirkan di mana saja siap. Cuma apa itu saya dinasihatin banyak kiai kalau dihadirkan di Al Zaitun harus membawa keamanan gitu. Dan harus live, tidak boleh tidak. Kalau tidak ada keamanan dan tidak di live streaming, beliau melarang saya untuk hadir ke sana. Oke ya? Baik. Yuk. Siap. Baik, mungkin itu saja ya. Nanti kita akan berkata-kata lagi Oke, siap. Oke. Oke. Yuk. Terima kasih, Ustaz. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.